Syakir tuh mau kenalin orang yang Syakir cintain tuh. Syakir tuh cinta banget sama dia. Dan dia ini yang bikin Syakir sembuh dari patah hati, terus jadi obat ketika Syakir capek dan galau gitu kan. Oke, halo, assalamualaikum pemirsa semuanya, teman-teman dimanapun berada. Jadi kemarin tuh Syakir kan bilang di Instagram, Syakir tuh mau kenalin orang yang Syakir cintain tuh. Syakir tuh cinta banget sama dia. Dan dia ini yang bikin Syakir sembuh dari patah hati, terus jadi obat ketika Syakir capek dan galau gitu kan. Dan Syakir akan kenalin lewat lagu. Mungkin orang udah pada berpikiran cewek gitu, tapi enggak. Siapa orang yang Syakir cintain? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi maksud Syakir tuh orang yang Syakir cintain yang bikin Syakir sembuh dari patah hati. Ketika mencintai Rasulullah, patah hati Syakir tuh langsung sembuh. Ketika lagi capek, Syakir ingat Rasulullah tuh hilang capeknya. Dan kebetulan ini bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, bulan Maulid. Nah, jadi Syakir mau kasih kado terindah buat Nabi Muhammad SAW, yaitu lagu yang dimana lagu ini semoga bisa orang denger banyak dan bisa bikin orang juga jadi cinta dengan Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi lagu ini tuh Syakir siapin ya dari bulan kemarin ketika pandemi kan kosong tuh Syakir siapin nih lagunya khusus memang buat jadi kado nih di bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Syakir mau kasih kado. Syakir kasih sebuah karya yang membuat orang tuh jatuh cinta sama Nabi Muhammad SAW. Makanya orang kalau denger lagunya ya Syakir namain tuh lagunya Kado Terindah Untuk Sang Kekasih. Itu ada di YouTube, di platform-platform digital. Itu kalau orang denger lagunya tuh pasti wah jadi jatuh cinta sama Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Syakir jatuh cinta sama Nabi Muhammad SAW. Jadi gitu. Oke. Emang ini kalau bicara lagu ya, Ki, ini apa namanya? Sudah lagu berapa sih buat? Bentar, aku biarin aku. Sudah lagu berapa sih akhir ini untuk lagunya ini? Sebenarnya ini sih udah lagu ke 3 atau 4 Syakir ya untuk sholawat gitu. Kemarin sempat trending Aisyah istri Rasulullah juga. Terus kemarin Ramadan ngeluarin. Nah ini baru mulai mau ngeluarin album sholawat yang milenial gitu. Jadi nanti bukan cuman berhenti di sini, tapi ke depan Syakir bakal banyak keluarin sholawat-sholawat yang khusus anak milenial. Jadi musiknya milenial, terus lirik-lirik kalimat-kalimat sholawatnya juga milenial. Ada nasihat di situ, ada bahasa-bahasa anak muda, tapi di situ juga tetap ada sholawat. Jadi ini awal permulaan Syakir pengen bikin album sholawat milenial. Sholawat benar. Bisa minta bocoran dikit kayak gimana sih lagu terbarunya ini? Nah, oke. Jadi lagu ini teman-teman bercerita tentang gimana seseorang tuh yang mencintai Rasulullah SAW hingga dia memuji Rasulullah SAW. Karena kan di Al-Quran Allah bilang Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat bersolawat. Bahkan Allah sering dalam Al-Quran memuji Nabi Muhammad. Nah ini tuh lagunya berisi tentang pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kayak gini. Ini diciptain sama guru Syakir Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, pimpinan Majelis Nurul Mustafa Jakarta. Kayak gini lagunya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim.
Betapa indah namamu Rasul, siapa dirimu wahai Muhammad. Jutaan lisan menyebut namamu, hancurlah aku tanpa ajaranmu. Gitu. Jadi lagunya tuh sholawat, terus ada bahasa Indonesianya, sholawat terus ada syairnya, sholawat ada syairnya. Jadi anak-anak muda tuh nggak bosen dengerinnya. Ada sholawatnya dan ada syair-syair Indonesianya juga gitu. Oke, bicara lagu ini, Syakir kan banyak sekali nyiptain lagu agama tentang mengajarkan masyarakat, terutama khususnya kaum muda untuk belajar lebih dalam tentang agama Islam lah gitu. Nah, untuk bicara ini Syakir, kan kemarin sempet duet nih sama Bida, udah sempet ini. Terus kapan nih Syakir kan udah suka nih kayak ibaratnya untuk karir, untuk semuanya, bahkan untuk lagu-lagunya sendiri, kecintaan Syakir ke agama, ke Nabi Muhammad begitu besar. Kapan nih mulai ibarat mulai membuka hati nih untuk para wanita ini? Yeah. Jadi memang Syakir cinta banget sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa Syakir bilang orang yang paling Syakir cintain? Karena memang manusia yang paling Syakir cintain itu Nabi Muhammad SAW. Sekalipun Syakir cinta dengan orang tua, dengan seseorang, itu nggak akan melebihi cinta Syakir kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kepada Allah. Kalau Allah kan bukan manusia lagi kan, memang udah Tuhan. Tapi kalau manusia paling Syakir cintain Nabi Muhammad. Tapi untuk wanita, kapan Syakir akan mulai membuka hati? Sebenarnya hati itu pasti akan dengan sendirinya menerima seseorang yang satu frekuensi gitu. Untuk sekarang sih sejauh ini belum ketemu aja yang satu frekuensi. Kadang Syakir tuh pengennya tuh tipe jodohnya yang nggak terlalu agama tapi nggak terlalu yang dunia banget. Jadi yang balance, dia bisa diajak gaul tapi bisa diajak buat baik juga, bisa diajak buat ke agama, bisa diajak buat ke gaul gitu. Jadi kayaknya masih nunggu yang satu frekuensi dulu sih. Kita kan nggak tahu, Syakir banyak kok kadang ketemu orang-orang baru, terus juga banyak hal-hal baru gitu. Kadang ya kalau cocok Syakirnya nyaman ya udah, tapi kadang memang ya pada akhirnya nggak satu frekuensi gitu sih. Jadi ya doain aja segera dapet jodohnya. Ya adalah normal ya, rasa-rasa suka tuh ada, tapi untuk benar-benar jadi calon tuh belum ada gitu. Kan teman-teman kan udah pada ibarat udah pada nemuin pasangan ya. Terakhir kemarin mungkin di pernikahan di Dao, dan terbaru ini Tarik ini. Ini kapan akhirnya? Iya. Jadi kalau kata pantun, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Teman udah pada ke penghulu, kita belum ke pelaminan. Nah, jadi teman-teman emang udah banyak banget yang nikah. Bahkan kemarin di pandemi ini bisa Syakir hitung ada sekitar hampir puluhan kali undangan nikah dari temen lah, itu teman main gitu. Dan kemarin nggak sengaja gitu main futsal, tiba-tiba udah pada bawa istrinya gitu. Mereka bilang ya mereka mau halal lah gitu ya kan, nggak mau zina gitu ya. Syakir bagus sih, sangat-sangat mengapresiasi. Cuman Syakir belum ketemu aja. Syakir kan karena nyari pendamping hidup tuh nggak sembarangan, yang nantinya benar-benar selamanya akan sama Syakir, bangun tidur lihat dia, lagi capek ketemu dia. Jadi gimana benar-benar Syakir mau nyari tuh pendamping tuh yang satu frekuensi, yang benar-benar bisa dia tuh mengayomi Syakir lah gitu. Jadi nanti tunggu ketemu dulu gitu. Ya insya Allah sih di umur-umur 20-an. Syakir sendiri kalau untuk bicara agama kan bagus ini. Ibarat setiap sholat, apakah
suka ini menitipkan doa untuk ya Allah segera pertemukan jodoh saya gitu. Nah kalau doa buat jodoh sih kadang sih ya, kadang kalau lagi capek disakitin gitu kan, ya Allah doanya sih gini, ya Allah pertemukan saya dengan orang-orang yang benar-benar mencintai saya dan mencintaimu gitu. Jadi doanya tuh supaya ketemu yang satu frekuensi gitu kan, karena capek juga dia ketemu misalnya teman-teman yang nggak satu frekuensi gitu ya kan. Bukan berarti kita nggak cocok atau gimana ya, memang masing-masing beda jalannya aja gitu. Tapi kalau doa sih sering lah minta jodoh yang terbaik, apalagi pas corona. Kalau orang-orang doanya biar nggak kena corona, Syakir ada tambahannya, ya Allah jauhkanlah saya dari virus dan dekatkanlah saya dengan yang mau serius. Gitu. Gitu. Oke, kalau bicara lagu ini sendiri Syakir, mungkin akan nyiptain juga nggak mungkin untuk lagu apa namanya tentang wanita yang dicintai gitu kan, ibarat kan selain agama mungkin untuk wanita yang dicintai gitu. Sebenarnya Syakir sih nggak mau dibilang religi banget juga. Memang Syakir suka religi gitu, tapi Syakir juga aktor. Kadang Syakir bermain dengan lawan jenis, Syakir bermain romance gitu, karena Syakir adalah seorang aktor gitu, bukan seorang ustadz. Cuman Syakir pengen menjadi seorang aktor yang punya nilai positifnya lah gitu. Nah jadi ke depan juga Syakir nggak cuma ngeluarin lagu-lagu sholawat, Syakir juga bakal ngeluarin lagu pop, lagu tentang mencintai seseorang, tentang rindu mungkin, dan banyak hal. Nanti tunggu ketemu dulu rasanya. Makanya ini belum ada yang bisa bikin rasa itu. Jadi nanti pastilah bakal ngeluarin lagu-lagu pop, lagu-lagu percintaan gitu.